1041 menakuti dirinya sendiri. Nama, pendeta gila penulis, Gu Zhenren. Plus mematikan mengatur ulang. Situasi Fang Yuan sangat aneh, Qizai tidak bisa menahan rasa waspada. Jenis tanda dao apa yang dimilikinya, mengapa dia bisa menggunakan jurus pamungkas dari jalur yang berbeda dan menerima efek amplifikasi, tanpa hambatan apapun. Qizai tampak bersiap sambil menunggu dengan sabar dan tenang, tetapi sebenarnya, dia bekerja keras memeras otaknya. Sejauh yang aku tahu, dalam sejarah, hanya satu orang yang bisa melakukan ini, yaitu Reckless Savage Demon Venerable. Ada sejumlah Demon Venerable dalam sejarah manusia, di antaranya adalah Reckless Savage. Dia adalah pendiri jalur kekuatan dan juga telah mengembangkan jalur transformasi. Catatan sejarah telah menyatakan bahwa dia dapat berubah menjadi banyak hal, dan tanda daunnya dapat berubah sesuka hati. Misalnya, ketika Reckless Savage Demon Venerable berubah menjadi serigala petir, dia akan dapat menggunakan jurus pamungkas jalur petir. Ketika dia menjadi kepiting rawa, dia akan dapat menggunakan jurus pamungkas jalur bumi tanpa merasakan gangguan dan pelemahan dari tanda dao lainnya. Gu Master jalur transformasi biasa hanya dapat mengkhususkan diri dalam satu jenis transformasi. Misalnya, dalam kontes Istana Kekaisaran Dataran Utara, Cheng Long dan Cheng Hu masing-masing hanya bisa berubah menjadi naga dan harimau. Adapun jalur transformasi Gu Immortals, misalnya, He Langzi, ia bisa berubah menjadi 3 jenis serigala, yang memiliki tanda dao yang berbeda padanya. Namun, ketika ia mengganti tanda daonya, ia harus menunggu beberapa saat dan menggunakan metode tertentu untuk menyingkirkan tanda dao asli dan mencegah gangguan tanda dao dari jalur lain. Masalah ini telah mengganggu setiap master Gu jalur transformasi dan Gu Immortal dalam sejarah. Kecuali satu orang, itu adalah Reckless Savage Demon Venerable. Ia bisa berubah sesuka hati tanpa mempertimbangkan gangguan antara tanda dao. Sayangnya, setelah Reckless Savage Demon Venerable meninggal, metodenya tidak diturunkan. Banyak individu berbakat telah mencoba mempelajari metodenya, tetapi hasilnya gagal, tidak memperoleh apapun. Jangan bilang padaku bahwa musuh ini telah mewarisi warisan jalur transformasi penting dari Reckless Savage Demon Venerable. Qizai memikirkan ini dan merasakan api kegembiraan menyala di dalam dirinya. Selain penjelasan ini, ia tidak dapat memikirkan hal lain. Tentu saja, Gu Masters berkultivasi dengan berbagai cara, ada banyak sekali orang dan metode, tidak semuanya mengikuti kebijaksanaan konvensional. Qizai menyipitkan matanya, dia masih sangat tenang. Sebenarnya, tebakannya bahwa Fang Yuan telah memperoleh warisan sejati Reckless Savage Demon Venerable masih meremehkan Fang Yuan. Fang Yuan mampu melakukan ini karena dia memiliki Gu Janin abadi berdaulat tingkat 9 yang disempurnakan oleh Spectral Soul Demon Venerable. Gu abadi ini bukan yang biasa. Bukan hanya hal krusial yang dibutuhkan untuk kebangkitan Spectral Soul Demon Venerable, tetapi juga harapannya untuk melampaui semua yang terhormat dalam sejarah. Di masa lalu, setelah Spectral Soul Demon Venerable meninggal, dia tidak pasrah pada nasib itu. Karena itu, dia membangun Shadow Sect dan merencanakannya dengan cermat. Selama waktu itu, dia tidak hanya merevisi pengetahuan yang diperoleh selama hidupnya, dia bahkan mencari warisan yang tak terhitung jumlahnya di seluruh dunia. Di antara warisan-warisan ini, ada warisan Gu Master dari semua jenis, yang dapat memberi Spectral Soul Demon Venerable inspirasi baru dan arah baru. Ada juga warisan Gu Immortal dan bahkan sejumlah warisan para terhormat lainnya. Shadow Sect dapat memperoleh salah satu warisan sejati Red Lotus Demon Venerable, yang paling terhormat. Dalam sejarah, belum lagi para terhormat lainnya. Spectral Soul Demon Venerable mengendalikan Shadow Sect dan mendirikan Zombie Alliance di 5 wilayah. Setelah puluhan ribu tahun, dia mengumpulkan fondasinya dan meneliti, melakukan upaya yang sangat besar dan membuat pengorbanan yang besar. Akhirnya, dia mengumpulkan semua pengetahuannya dan memanfaatkan aspek-aspek kuncinya, menciptakan Gu Janin abadi berdaulat peringkat 9. Bisa dikatakan, Gu abadi ini bukan hanya perwujudan dari jalur jiwa Spectral Soul Demon Venerable, tetapi juga menunjukkan akumulasi esensi jalur lain yang sangat besar, itu adalah harta yang tak tertandingi. Meskipun kehendak surga menggunakan Fang Yuan sebagai alat, pada saat yang genting, Fang Yuan, sebagai iblis dunia lain, melepaskan diri dari manipulasinya, menggunakan Gu Janin abadi berdaulat untuk dirinya sendiri. Qizai merasa curiga, meskipun Fang Yuan memiliki aura peringkat 6, dia tidak berani ceroboh. Dia sedang menyelidiki Fang Yuan.
Dia adalah Gu abadi peringkat 7, bahkan jika dia tidak memiliki Gu abadi peringkat 7, dia memiliki Gu abadi peringkat 6. Sebelumnya, metode mengekstraksi bola lumpur Ki Dendam untuk menciptakan Nijian si manusia lumpur adalah metode abadi. Tetapi dia tidak menggunakan Gu abadi saat ini. Gu abadi adalah kartu truf Gu abadi. Ketika digunakan, mereka mengeluarkan esensi abadi. Qizai hanya memiliki tanah terberkati tingkat rendah, kecuali saat yang genting, dia tidak akan menggunakan Gu abadi. Tentu saja, esensi abadi bukanlah alasan utama, alasan terpenting adalah bahwa begitu dia menggunakan Gu abadi, informasinya akan diketahui oleh musuh. Jumlah dan jenis cacing Gu tertentu yang dimiliki oleh Master Gu adalah rahasia-rahasia. Begitu intelijen bocor, Master Gu dapat dilawan menggunakan cara tertentu. Hal yang sama berlaku untuk Gu abadi. Selama pertempuran awal, tanpa mengetahui latar belakang satu sama lain, Gu abadi akan mencoba untuk menyelidiki satu sama lain terlebih dahulu. Sementara Qizai sedang menyelidiki Fang Yuan juga sedang menyelidikinya. Segala macam jurus pembunuh fana digunakan oleh Fang Yuan, bersama dengan penampilannya yang tampan, perhatian Qi He sangat terpikat. Mirip dengan Qizai, meskipun Fang Yuan memiliki Gu abadi, dia tidak dapat menggunakannya dengan santai. Meskipun Gu abadi jalur pedang peringkat 7 sangat kuat, Fang Yuan hanya memiliki saripati abadi anggur hijau peringkat 6, ini lebih rendah daripada Gu abadi peringkat 7 Qizai. Jika bukan karena Fang Yuan bergabung dengan Sekte Langya, dia tidak akan memiliki cukup batu saripati abadi untuk mengisi kembali saripati abadinya, dia pasti akan kalah dalam pertempuran ini. Kedua belah pihak bertarung terus-menerus, menyerang dan bertahan di berbagai waktu, keributan itu sangat besar, Qi He menyaksikan tanpa berkedip, terengah-engah dalam benaknya. Tidak dapat dihindari, Qizai secara bertahap jatuh ke dalam posisi yang tidak menguntungkan melawan Fang Yuan. Tidak peduli seberapa mengesankan jurus pembunuh fana itu, mereka tidak memiliki Gu abadi di dalamnya. Dengan demikian, amplifikasi dari tanda Dao Qizai sangat terbatas, mereka tidak dapat melampaui tingkat efek dari penggunaan Gu abadi. Dalam sejarah panjang umat manusia, hanya satu jurus pamungkas yang diketahui publik yang dapat menandingi Gu abadi saat diaktifkan. Yaitu Whitebone Chariot yang diciptakan oleh Proudbone Demon Lord Shen Jiao. Orang ini adalah Gu abadi jalur iblis peringkat 8, ia bangga karena suatu alasan. Dalam pencapaian khusus ini, tidak ada satupun dari 10 orang terhormat yang dapat menandinginya. Meskipun Immortal Venerable dan Demon Venerable tidak terkalahkan, mereka tidak maha kuasa. Para spesialis menangani bidang mereka sendiri. Di masa lalu, Giant Sun Immortal Venerable dan Tifing Heaven Demon Venerable telah meminta Long Hair Ancestor untuk menyempurnakan Gu bagi mereka. Sebaliknya, meskipun akumulasi tanda Dao Fang Yuan tidak setinggi Qizai, ia memiliki sejumlah besar metode dan karena amplifikasi terhadap jurus pamungkas terbatas, ia dapat menghadapi lawannya. Dengan demikian, secara bertahap, Fang Yuan lebih banyak menyerang dan lebih sedikit bertahan, memperoleh inisiatif. Qizai sepenuhnya menyadari situasi pertempuran dalam benaknya. Ia mengerutkan kening dan memulai serangan baliknya. Jurus pamungkas medan perang, Qi Lockdown. Seketika, area di sekitarnya tertutup rapat, udara tidak dapat bergerak, membentuk medan perang sementara yang tembus cahaya. Fang Yuan tersenyum. Dia tidak gugup. Jurus pembunuh medan perang ini hanya level manusia biasa, jurus ini tidak terlalu mengancam bagi para dewa Gu seperti dia yang memiliki Gu abadi. Hanya jika mereka adalah dewa Gu peringkat 6 tanpa Gu abadi, mereka akan merasa bahwa ini adalah ancaman besar. Dan Fang Yuan sudah memiliki jurus pembunuh medan perang semacam ini. Seketika, dia menggunakan jurus khas Sue Songzi, jurus pembunuh medan perang domain salju. Seketika, Qi yang terkurung disingkirkan, saat hawa dingin meresap ke udara di sekitarnya. Qi He tidak dapat menahannya lagi, dia tersentak keras. Di depan matanya, medan perang telah terbagi menjadi dua, satu adalah wilayah es, yang lain adalah udara yang tidak bergerak. Perspektif Qi He masih seperti manusia biasa. Jenis gerakan pembunuh medan perang ini, meskipun itu adalah tingkat manusia biasa, adalah kartu truf dari setiap kekuatan manusia yang kuat. Kecuali jika itu adalah keadaan darurat, mereka tidak akan menggunakannya secara normal, jika tidak, mereka mungkin akan dilawan jika musuh mendapatkan informasi tentangnya. Baru saja, dia menyaksikan dua gerakan pembunuh medan perang digunakan di depannya, dia merasa bahwa perjalanan ini layak untuk dilakukan,
dia puas dengan pengalaman yang membuka mata ini. Melihat bahwa Fang Yuan masih tenang, Qi Zai kehilangan kesabarannya, dia memimpin untuk mengaktifkan Gu abadi miliknya. Dia adalah orang yang waspada. Dia tidak menggunakan gerakan pembunuh abadi, dia hanya mengaktifkan Gu abadi. Gu abadi jalur Qi peringkat 6. Fang Yuan tidak tahu apa itu, Qi Zai tidak cukup bodoh untuk menggunakannya sambil memanggil nama Gu abadi. Begitu Gu abadi diaktifkan, seluruh medan perang berubah drastis. Medan perang penguncian Qi menghilang, berubah menjadi bahan bakar bagi Gu abadi. Wilayah salju tidak dapat menahannya, tali Qi yang panjang menyerbu dan menembusnya. Tali Qi Yin yang panjang ini melingkar seperti ular giok berbisa, panjangnya beberapa meter, menyerang Fang Yuan. Fang Yuan menghela napas, menggunakan pedang peringkat 7 miliknya untuk melarikan diri dari Gu abadi. Wus! Seketika, dia tampak berubah menjadi pedang tajam, menembus udara dan terbang menjauh. Sangat cepat, Qi He membuka mulutnya, sangat terkejut. Dalam sekejap mata, Fang Yuan telah terbang hampir melampaui penglihatannya. Bagaimanapun juga, itu adalah Gu abadi dengan gerakan peringkat 7, kecepatannya sangat mengagumkan. Qi Zai juga terkejut. Dia memperkirakan bahwa Fang Yuan adalah Gu abadi yang berspesialisasi dalam jalur salju, jalur angin, atau jalur gelap. Lagi pula, gerakan pembunuh fana yang dia gunakan sebelumnya sebagian besar berasal dari ketiga jalur ini. Namun, saat Fang Yuan menggunakan Gu abadi miliknya, itu adalah jalur pedang. Dan itu adalah Gu abadi jalur pedang peringkat 7. Apa ini? Dia bukan Gu abadi jalur transformasi, tetapi Gu abadi jalur pedang. Qi Zai merasa otaknya seperti terbakar. Setelah menyelidiki begitu lama, dia mengira telah menemukan beberapa detail tentang Fang Yuan. Namun, saat dia menggunakan metode aslinya, Fang Yuan benar-benar menampilkan Gu abadi jalur pedang peringkat 7. Dan dia terbang begitu cepat. Jika ini terjadi di masa lalu, aku hanya bisa melihat dan mendesah. Sayang sekali kau tidak beruntung, belum lama ini, aku menyelesaikan jurus pembunuh abadi yang telah kudesain selama 3 tahun. Qi Zai mencibir, bersiul saat dia membuka mulutnya. Pada saat yang sama, aura meledak keluar dari tubuhnya, aura itu mengelilinginya dan Qi He, dan menembus ke dalam tubuh singa besar Qi. Singa besar Qi itu berteriak kesakitan, matanya merah saat dia menyerang Fang Yuan. Di bawah pengaruh jurus pembunuh abadi Qi Zai, kecepatan singa besar Qi itu mencengangkan. Dalam waktu kurang dari beberapa menit, singa besar Qi membawa 2 dewa Gu klan Qi dan mengejar Fang Yuan. Fang Yuan melihat ini dan merasa sakit kepala. Qi Zai menggunakan Gu abadinya lagi, memanggil tali panjang Yin Qi. Sangat jelas, itu adalah Gu abadi yang sama seperti sebelumnya. Tali Yin Qi melingkar dan terbang ke arah Fang Yuan, dengan cepat semakin dekat. Dia tidak menggunakan jurus pembunuh abadi lainnya, hanya Gu abadi peringkat 6, apakah karena jurus pembunuhnya memiliki banyak cacing Gu di dalamnya, dia harus memfokuskan perhatiannya padanya. Mata Fang Yuan berbinar, di saat-saat kritis, pikirannya masih tenang. Dia memikirkannya sambil menunjukkan dasar yang kuat dalam bertarung. Saat mengaktifkan Gu abadi, aura cacing Gu akan bocor, tetapi saat mengaktifkan jurus pembunuh abadi, aura yang bocor akan jauh lebih kompleks. Dengan demikian, Qi Zai dengan mudah menyadari bahwa Gu abadi Fang Yuan adalah peringkat 7 dan jalur pedang. Dan Fang Yuan juga dapat dengan mudah menyadari bahwa Qi Zai hanya menggunakan Gu abadi peringkat 6 saja. Tentu saja, ini adalah kasus yang umum, tidak selalu demikian. Beberapa metode khusus dapat menyembunyikan aura Gu abadi dan menyesatkan musuh. Gu pedang terbang. Fang Yuan menunjuk saat Gu abadinya melesat keluar. Gu pedang terbang abadi sangat tajam, tali Yin Qi dipotong-potong dengan mudah. Hati Qi Zai bergetar, dia terkejut, mengapa dia memiliki Gu abadi jalur pedang peringkat 7 lainnya. Apakah dia benar-benar seorang Gu immortal jalur pedang? Lalu, mengapa dia menggunakan semua jurus pembunuh fana itu? Mengapa kedua Gu immortalnya adalah peringkat 7? Jangan bilang, dia adalah Gu immortal peringkat 7, dan dia sengaja menyembunyikan auranya menjadi peringkat 6 sehingga dia bisa berpura-pura lemah saat memangsa orang lain. Qi Zai tidak dapat menebak situasi Fang Yuan yang sebenarnya. Dia memiliki sifat waspada dan kecenderungan untuk berpikir mendalam, semakin dia menganalisis, semakin dia terkejut, dia menakuti dirinya sendiri. Pikiran Qi Zai bergejolak, ekspresinya berubah muram. Fang Yuan juga mengerutkan kening dalam-dalam. Sebelumnya,
Ia telah menggunakan Gu Pedang Terbang untuk menghancurkan Yinqi, tetapi ia telah pulih dalam sekejap. Tali Yinqi terbang ke arah Fang Yuan lagi. Tali itu tidak akan berhenti sampai melingkari Fang Yuan. Gu Pedang Terbang mungkin kuat, tetapi terhadap rintangan yang dapat menyebar dan berkumpul sesuka hati, tali itu tidak dapat menghancurkannya. Fang Yuan menyadari sesuatu. Sebelumnya, ketika berhadapan dengan monster lumpur binatang buas yang terpencil, ia juga memiliki perasaan seperti itu. Sekarang, menghadapi Gu Abadi Jalur Qi, perasaan ini muncul dalam dirinya lagi. Tentu saja, ini karena ia tidak memiliki jurus pembunuh yang relevan. Jika ia memiliki jurus pembunuh jalur pedang yang dapat membantu Gu Pedang Terbang untuk menyebarkan serangannya alih-alih berfokus pada satu titik, masalahnya akan teratasi. Sebenarnya, Fang Yuan telah mengantisipasi situasi ini. Jadi, ia menggunakan Gu Abadi melarikan diri pedang dan mencoba mundur. Tetapi ia tidak berpikir bahwa pihak lain akan memiliki jurus pembunuh gerakan untuk mengejarnya. Fang Yuan jatuh dalam posisi yang tidak menguntungkan. Sebelumnya, selama penyelidikan, dia berada di atas angin karena jurus pembunuh yang tak terhitung jumlahnya. Namun sekarang, setelah menggunakan Gu Abadi dan jurus pembunuh abadi, mereka bertarung secara nyata, dia langsung dirugikan. Pihak lain adalah Gu Abadi peringkat 7, tingkat kultivasinya lebih tinggi dari Fang Yuan. Sudah diduga bahwa Fang Yuan tidak bisa mengalahkannya. Faktanya, sudah tidak mudah untuk mencapai titik ini. Aku hanya punya 2 Gu Abadi, sementara dia peringkat 7 dengan tingkat kultivasi lebih tinggi dariku dan punya lebih banyak metode. Jika dia punya jurus pembunuh medan perang abadi, bahkan jika aku punya Gu Abadi Pedang Terbang, aku tidak akan bisa keluar. Aku tidak bisa tinggal di sini. Pedang melarikan diri. Fang Yuan mengaktifkan Gu Abadi peringkat 7 ini lagi, terbang ke langit. Dia sangat waspada. Qi Zai mendengus dingin. Gaya bertarungnya adalah menguras sumber daya lawannya dan memperpendek pertempuran. Ketika tali Qi Yin putus, aura akan menyebar dan seiring berjalannya waktu, seluruh medan perang akan lebih mendukung jalur Qi. Saat itu, bahkan jika Qi Zai tidak menggunakan Immortal Gu, kekuatannya akan lebih tinggi, dan dia akan dapat menghabiskan lebih sedikit Immortal Essence. Itu adalah strategi yang sangat bagus yang menguntungkannya. Namun, Fang Yuan telah memutuskan untuk terbang dan melarikan diri setelah pertempuran singkat. Setiap putaran pada dasarnya berada di lokasi baru. Qi Zai tidak dapat mengumpulkan keuntungannya. Gu Master memiliki kecepatan gerak yang terbatas, mereka seringkali dibatasi untuk bertarung di tempat tertentu. Namun, Gu Immortal dapat bepergian jauh, bergerak ribuan li dengan mudah, mereka berbeda dari Gu Master. Jadi, mudah untuk mengalahkan Gu Immortal, tetapi sangat sulit untuk membunuh mereka, kecuali jika seseorang memiliki jurus pembunuh medan perang tingkat abadi untuk menjebak mereka. Namun, jenis jurus pembunuh medan perang ini membutuhkan waktu untuk disiapkan. Ketika Gu Immortal bertarung, mereka hanya dapat mengatur pengaturan secara rahasia jika mereka berada di depan musuh, mereka harus menyembunyikan tindakan mereka agar jebakan berhasil. Atau seperti saat Fang Yuan berhadapan dengan Hei Cheng, ia menyiapkan jurus pembunuh medan perang terlebih dahulu, memikat musuhnya ke dalamnya. Meskipun Fang Yuan melarikan diri, Qi Zai memiliki jurus pembunuh abadi untuk mengejarnya. Fang Yuan telah membantai desa klan Ni, ini adalah tempat yang menjadi tanggung jawab Qi Zai. Jika ia membiarkan Fang Yuan pergi, ia harus bertanggung jawab atas hal ini. Yang terpenting, Qi Zai takut bahwa Fang Yuan adalah keturunan dari klan lain. Dalam taruhan 1000 tahun ini, klan Qi sudah akan menang. Pada saat ini, dia tidak bisa membiarkan kecelakaan yang tidak terduga terjadi. Jadi, Qi Zai harus menyelidiki masalah ini. Dia tidak bisa membiarkannya begitu saja. Setelah Fang Yuan melarikan diri, dia menyadari bahwa Qi Zai telah mengejarnya. Seberapa dalam permusuhannya, mengapa dia mengejarku seperti ini? Fang Yuan bingung. Dalam ingatan kehidupan sebelumnya, klan Ni tidak memiliki Dewa Gu. Inilah mengapa Fang Yuan bertindak begitu tidak terkendali. Memikirkan bahwa dia benar-benar menarik serangan Dewa Gu, dan ada 2 dari mereka, 1 peringkat 6 dan 1 peringkat 7. Fang Yuan tidak bisa menebak motif Qi Zai. Karena dia tidak tahu apa-apa tentang taruhan antara 5 siang. Dia hanya bisa mundur saat bertarung. Setiap kali, dia akan menggunakan Dewa Pedang Terbang untuk terlibat dalam pertarungan singkat sebelum menggunakan Dewa Pedang melarikan diri untuk mundur. Setelah banyak putaran pertempuran,
Fang Yuan melihat beberapa detail secara bertahap. Gu Immortal peringkat 6 di sampingnya bertingkah aneh, dia mungkin adalah Gu Immortal yang baru naik pangkat. Dia memanggil Gu Immortal peringkat 7 sebagai paman buyut, mereka berdua seharusnya adalah anggota keluarga yang memiliki hubungan darah. Petik 2. Gu Immortal peringkat 6 ini bukanlah ancaman. Jika dia bisa menyerang, dia pasti sudah melakukannya sejak lama untuk menggangguku. Namun dalam seluruh pertempuran ini, dia hanya duduk diam dan tidak melakukan apapun. Fang Yuan memperoleh banyak informasi, sementara Qizai juga mempelajari banyak hal tentang Fang Yuan. Orang aneh ini benar-benar Gu Immortal peringkat 6. Hehe, dia sebenarnya menggunakan 2 Gu Immortal peringkat 7. Qizai tidak tahu harus berkata apa tentang situasi ini. Biasanya, kebanyakan Dewa Gu peringkat 6 bahkan tidak memiliki satu pun Dewa Gu peringkat 6, mereka sangat menginginkannya. Orang ini tidak memiliki Dewa Gu peringkat 6, tetapi dia mengambil langkah besar dan memiliki 2 Dewa Gu peringkat 7 sebagai gantinya. Tetapi langkah ini terlalu besar, aku ingin melihat berapa banyak esensi abadi anggur hijau yang kamu miliki untuk menggunakan Gu jalur pedang peringkat 7 ini. Qizai mencibir dalam hati. Dia ahli dalam pertempuran yang melelahkan, dengan tingkat kultivasinya yang lebih tinggi, dan Fang Yuan menggunakan Dewa Gu peringkat 7, dia tidak terburu-buru. Fang Yuan bertarung sambil mundur, dia mengikutinya dari dekat, dia licik dan sulit diabaikan. Fang Yuan berpikir dalam hati, sejak awal pertempuran, aku telah menghabiskan puluhan ribu batu esensi abadi. Ini semua diperoleh dari roh tanah Langya. Aku membuang-buang poin kontribusi sekteku. Orang ini punya rencana yang bagus, dia ingin menyia-nyiakan esensi abadiku. Aku tahu rencananya tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Jika dia memiliki Gu abadi peringkat 6, Fang Yuan akan mampu bertarung dalam pertempuran yang berkelanjutan, dia tidak akan berakhir dalam kondisi ini. Dengan tingkat kultivasi peringkat 6-nya, sangat sulit untuk menggunakan Gu abadi peringkat 7. Qizai tidak dapat menangkap Fang Yuan, sementara Fang Yuan tidak dapat meninggalkannya begitu saja, situasinya menemui jalan buntu. Setelah pertarungan yang tak terhitung jumlahnya, untuk mempertahankan situasi, Fang Yuan harus terus meminta batu esensi abadi dari roh tanah Langya. Poin kontribusi sekte Langyanya hampir nol. Qizai terkejut, di luar dugaannya bahwa Fang Yuan dapat bertahan sampai sekarang. Gu abadi peringkat 6 ini sangat aneh. Dia pasti memiliki rahasia besar. Jika aku bisa mendapatkannya, ini mungkin pertemuan kebetulan terbesar dalam hidupku. Bertarung sejauh ini, tatapan Qizai semakin memanas. Melihat tatapan dingin Fang Yuan, dia merasa seperti sedang melihat peti harta karun bergerak. Tetapi pada saat berikutnya, tatapan Qizai membeku, dia menunjukkan keterkejutan di wajahnya. Ia berpikir, bukankah pegunungan di depan adalah pegunungan 5 daerah? Oh tidak, jadi ini rencananya. Aku tidak bisa membiarkannya melarikan diri ke pegunungan. Pegunungan 5 daerah ini tidak sederhana. Pegunungan ini diciptakan oleh seorang Dewa Gu tingkat 8 dari perbatasan selatan, namanya Tao Zhu, ia dikenal sebagai ahli pembatasan. Orang ini mengolah jalur pembatasan, itu adalah cabang dari jalur aturan, seperti halnya jalur emosi adalah cabang dari jalur kebijaksanaan. Orang-orang memanggilnya ahli pembatasan, itu karena ia adalah ahli jalur pembatasan di generasi ini. Itu menunjukkan betapa luar biasa pencapaiannya. Dia telah melakukan penelitian mendalam mengenai 5 dinding regional, dia berusaha menemukan cara agar para Dewa Gu dapat melakukan perjalanan melalui dinding regional dengan mudah. Pegunungan 5 regional ini tercipta karena penelitiannya. Sayangnya, setelah dia meninggal, tidak ada kemajuan. Namun pegunungan 5 regional ini tertinggal dan menjadi area khusus di perbatasan selatan. Fang Yuan dibatasi oleh Qizai, dia berusaha menemukan cara untuk melarikan diri. Dia sangat mengenal perbatasan selatan, pegunungan 5 regional adalah harapannya. Qizai telah berpikir untuk menguras esensi abadinya, ini sejalan dengan tujuan Fang Yuan, dia mampu menggunakan Gu abadi untuk melarikan diri dengan pedang dan setelah beberapa rintangan, dia terbang sejauh ratusan ribu li, tiba di tempat ini. Qizai telah mengasingkan diri selama beberapa waktu, dan karena Fang Yuan menarik perhatiannya, dia tidak memikirkan area ini. Dia segera mengambil tindakan, mencoba menghalangi Fang Yuan, tetapi Fang Yuan memiliki 2 Gu abadi peringkat 7, dia sudah siap, bagaimana mungkin penghalang bisa berhasil. Qizai menyaksikan dengan muram saat Fang Yuan memasuki pegunungan 5 regional. Dia ragu-ragu sebelum mengambil keputusan,
berkata kepada Qi He, duduklah di sini, aku akan membiarkan Singa Agung Qi melindungimu, kau akan aman. Setelah aku membunuhnya, aku akan datang dan menemukanmu. Paman buyut, berhati-hatilah, kata Qi He tergesa-gesa. Qi Zai mengangguk, arus udara meledak di belakangnya saat dia mengejar Fang Yuan, memasuki pegunungan 5 daerah. Begitu dia memasuki pegunungan, dia merasakan gaya tolak yang kuat diarahkan untuk mendorongnya keluar. Ternyata, pegunungan 5 daerah ini diciptakan oleh ahli pembatasan, yang meniru dinding daerah. Begitu Dewa Gu masuk, itu akan seperti mereka melewati dinding daerah. Fang Yuan memilih bagian dari pegunungan ini yang bersinar dengan cahaya keemasan, itu adalah replika dinding daerah suci benua tengah. Qi Zai adalah Dewa Gu perbatasan selatan, ketika dia masuk, dia pasti akan menghadapi penolakan. Dia tahu motif Fang Yuan, orang licik ini datang ke sini, dan karena tingkat kultivasi peringkat 6-nya, dia memiliki keuntungan. Tingkat kultivasi peringkat 7-ku menghadapi lebih banyak tekanan daripada dia di sini. Tidak, orang ini sangat mencurigakan, ini menyangkut taruhan kuno klan Qi kita, aku harus membunuhnya. Qi Zai tegas dan bertekad, dia tidak goyah menghadapi kesulitan. Kedua belah pihak berhenti terbang, mereka mulai berjalan kaki di pegunungan 5 daerah. Sementara pengejaran lain terjadi di sini, di jurang bumi benua tengah, pertempuran yang berbeda telah berakhir. Ying Wuxie, Tai Bai Yun Seng, dan Hei Loulan mengelilingi mayat binatang jiwa kuno itu, mencari inti jiwa di dalam tubuh binatang jiwa itu. Binatang jiwa memelihara inti jiwa di dalam tubuh mereka, seukuran telur, tetapi memiliki sejumlah besar tanda dao jalur jiwa di dalamnya, itu adalah bahan penyempurnaan tingkat atas. Selain itu, mayat binatang jiwa itu akan menghilang setelah beberapa saat, tidak ada gunanya. Di mana itu? Tai Bai Yun Seng mencari inti jiwa itu. Hei Loulan berkata, memuji dengan maksud tertentu, formasi Gu yang ditetapkan di sini benar-benar menakjubkan. Dalam waktu yang singkat ini, meskipun binatang jiwa ini memiliki Gu abadi lolongan jiwa, ia tetap mati. Ying Wuxie tidak berbicara, ia mengerutkan kening. Ini disebabkan oleh kehendak surga, ia memikat binatang jiwa kuno ini ke sini. Baru saja, meskipun aku membunuhnya, aku harus menggunakan formasi Gu. Semakin sering aku menggunakan formasi Gu, semakin tinggi kemungkinan untuk terbongkar. Bagaimanapun, pengadilan surgawi benua tengah akan berusaha sebaik mungkin untuk menemukan tempat ini. Pada saat ini, Sinu mengirimkan pesan kepadanya secara diam-diam. Ying Wuxie menganalisis dalam hati, belum lama ini, roh daratan Langya menggunakan harta surga kuning untuk mengirim Gu abadi batas gelap ke Fang Yuan. Gu abadi ini milik Sekte Bayangan, tetapi telah musnah bersama Jiang Yu. Setelah itu, karena roh daratan Langya menciptakan Sekte Langya, ia menyempurnakan Gu abadi batas gelap sehingga anggota Sekte dapat bergerak lebih mudah di masa mendatang. Gu ini dapat menyembunyikan aura dan bersembunyi dari kehendak surga. Hehe, memang, karena aku menjadi sasaran kehendak surga, situasi Fang Yuan lebih buruk, ia mungkin menghadapi serangan para dewa Gu sekarang. Ying Wuxie membuat tebakan biasa, tetapi ia sebenarnya tepat sasaran. Namun, Qi Zai tidak berhasil membunuh Fang Yuan. Kedua belah pihak bertarung di pegunungan 5 daerah, Fang Yuan terluka parah, tetapi karena tingkat kultivasinya lebih rendah, ia dapat bergerak lebih bebas dan akhirnya melarikan diri dari Qi Zai. Qi Zai melihat Fang Yuan telah melarikan diri, menyadari bahwa kondisinya sendiri buruk, dia tidak punya pilihan selain kembali. Begitu dia meninggalkan pegunungan 5 daerah, dia melihat Qi He. Paman buyut, akhirnya kau kembali, aku sangat khawatir padamu. Qi Zai berjingkrak-jingkrak di tempat, melihat Qi Zai, dia segera menghampirinya. Qi Zai merasakan kehangatan di hatinya, tetapi ekspresinya berubah muram, dia memarahi, bodoh. Aku sudah bilang padamu untuk tetap bersama Singa Agung Qi, mengapa kau tidak mendengarkanku, malah datang ke sini. Ini tempat yang berbahaya. Gerakan Qi Zai terhenti, dia perlahan berjalan ke Qi Zai, menundukkan kepalanya, meminta maaf, aku minta maaf. Qi Zai menggerutu, orang itu sudah terluka parah olehku, dia beruntung dan berhasil lolos. Tapi kalau aku melihatnya lagi, aku pasti tidak akan, Qi Zai berteriak. Dia menatap Qi He dengan mata terbuka lebar. Pedang terbang berwarna gelap telah menusuk dahinya, ujung pedang itu menunjuk keluar dari belakang kepalanya. Qi He kembali ke wujud Fang Yuan, dia tersenyum tipis pada Qi Zai.
Syok, penyesalan, ketakutan, segala macam emosi memenuhi pikiran Kisai. Namun sudah terlambat. Bam! Dia jatuh ke tanah, menciptakan suara pelan dalam prosesnya. Dia sudah mati di pegunungan 5 daerah. 5 cahaya berwarna berbeda memenuhi langit sepanjang tahun. Seluruh pegunungan dibagi menjadi 5 area berdasarkan 5 cahaya berwarna berbeda. Cahaya ungu tua adalah tiruan dari dinding regional miasma perbatasan selatan. Pegunungan hijau adalah tiruan dari dinding regional Licorice dataran utara. Bagian merah adalah dinding regional api mengamuk gurun barat. Bagian biru tua adalah dinding regional air biru laut timur. Sedangkan untuk pegunungan emas putih, itu adalah dinding regional orang suci benua tengah. Gu Immortal jalur Qi peringkat 7, Qizai, telah meninggal di wilayah emas putih di pegunungan 5 daerah. Fang Yuan menghela napas, dia mengeluarkan Gu Immortal pedang terbang yang bersarang di dahi lawannya. Gu Immortal pedang terbang awalnya bersinar dalam cahaya keperakan, tetapi sekarang redup dan tidak memiliki aura yang terpancar darinya. Ini karena jurus pembunuh abadi pembunuhan gelap. Jurus ini memberikan penyembunyian yang luar biasa, setelah digunakan, tidak ada aura jurus pembunuh abadi peringkat 7 yang akan bocor, yang lain tidak dapat mendeteksinya. Setelah digunakan, pedang itu menyerang dengan cepat, dengan kecepatan yang tidak dapat ditanggapi. Satu-satunya kelemahannya adalah jangkauan serangannya kecil, pengguna harus berada kurang dari 100 langkah jauhnya. Ini benar-benar jarak yang pendek. Jurus pembunuh abadi biasa dapat digunakan dalam jarak yang sangat jauh, tidak ada bandingannya. Jadi, Fang Yuan harus mengambil risiko, menggunakan wajah yang dikenalnya untuk menyamarkan identitasnya dan mendekati Qizai. Semakin dekat dia, semakin tinggi peluangnya untuk membunuh Qizai. Untuk ini, Fang Yuan harus bertarung dengan Qizai dan sengaja terluka, untuk mengurangi kecurigaan Qizai. Qizai yang mati karena jurus ini bukanlah hal yang tidak masuk akal. Karena Fang Yuan menipunya menggunakan wajah yang dikenalnya yang terkenal itu. Meskipun itu bukan versi aslinya, intinya masih merupakan Gu sikap peringkat 8. Ketika digunakan, Gu ini dapat memengaruhi pikiran orang lain, memungkinkan mereka merasakan sikap Fang Yuan untuk menurunkan kecurigaan mereka. Meskipun Qizai waspada dan sulit menemukan kelemahannya, dengan kepribadian Fang Yuan yang licik, ia justru melihat kelemahan Qi He selama pertempuran. Dengan menggunakan Qi He, Fang Yuan mengambil risiko dan membunuh seorang ahli peringkat 7 dengan tingkat kultivasi peringkat 6. Ini adalah hasil yang luar biasa. Jika seseorang adalah seorang Gu Immortal peringkat 6 biasa, mereka mungkin berharap seluruh dunia mengetahuinya. Namun, Fang Yuan hanya menghela napas lega sekarang, ia tidak menunjukkan ekspresi bangga apapun. Setelah terlahir kembali, dia telah melalui banyak hal, dia menyaksikan jiwa spektral menjalani berbagai kesengsaraan, membunuh seorang dewa Gu peringkat 7 sudah menjadi masalah kecil dari sudut pandangnya. Jika kamu tidak mengejarku sejauh ini, aku tidak akan mengambil risiko untuk membunuhmu. Baiklah, biarkan aku melihat mengapa kamu begitu ngotot mengejarku. Fang Yuan meraih udara saat dia menarik keluar jiwa Qizai dari mayatnya. Qizai mengolah jalur Qi, jiwanya hanyalah jiwa dewa Gu biasa, tidak luar biasa. Setelah meninggal, dia tidak seperti mereka dari Sekte Bayangan, meskipun jiwanya marah dan tidak mau berjuang keras, dia tidak bisa berbuat apa-apa terhadap tindakan Fang Yuan. Fang Yuan pertama-tama memeriksa dan memastikan bahwa jiwa ini tidak memiliki masalah sebelum memasukkannya ke dalam lubang abadi berdaulat 95. Setelah memasuki lubang abadi, sejumlah besar cacing Gu jalur jiwa terbang menuju jiwa Qizai. Pencarian jiwa. Sementara Fang Yuan mencari jiwa, dia mengaktifkan wajah yang dikenalnya dan berubah menjadi penampilan Qizai. Dia tidak lupa bahwa Gu abadi peringkat 6 Qi He masih ada di luar. Membunuhnya akan jauh lebih mudah daripada membunuh Qizai, tetapi untuk membuatnya lebih mudah dan aman, Fang Yuan memutuskan untuk menggunakan metode yang sama untuk membunuh Qi He juga. Wajahnya yang familiar bukanlah versi aslinya, tanpa perubahan bentuk Gu abadi, dia hanya bisa menggunakan lebih dari 1000 Gu fana untuk menggantikannya. Jadi, mengubah penampilannya tidak instan, dia harus menghabiskan waktu. Setelah dia berubah menjadi penampilan Qizai, dia menyimpan mayat Qizai dan terbang keluar dari pegunungan 5 daerah. Pada akhirnya, ketika dia menemukan Qi He, dia sudah mati. Yang membunuh Qi He tidak lain adalah binatang buas Qi Grand Lion yang dia duduki. Qi Grand Lion ini awalnya diperbudak oleh Qizai. Begitu dia mati,
Qi Grand Lion mendapatkan kembali kebebasannya. Qi Grand Lion dipaksa oleh Qi Zai untuk melakukan perjalanan sejauh ini, dia sudah lapar. Jika Qi He mengolah jalur lain, dia mungkin selamat, tetapi dia adalah Gu Immortal jalur Qi dengan sejumlah tanda Dao jalur Qi, dia adalah makanan lezat bagi singa besar Qi. Jadi, karena singa besar Qi lapar, ia menyerangnya setelah kendali atasnya hilang. Qi He adalah Gu Immortal yang baru maju, bagaimana dia bisa menandingi singa besar Qi? Setelah sedikit perlawanan, dia dibunuh oleh singa besar Qi dan dimakan olehnya. Itu menyedihkan, dia mengolah seluruh hidupnya dan untungnya menjadi abadi, tetapi saat dia mulai menyaksikan kemuliaan dunia Gu Immortal, sebelum dia memulai perjalanannya, dia berakhir di mulut binatang buas yang sunyi itu. Fang Yuan mengejar singa besar Qi, menggunakan Gu abadi pedang terbang dan menusuk kepalanya dalam beberapa gerakan. Pedang terbang Gu abadi, yang bersinar dalam cahaya keperakan, mengamuk di dalam otak singa agung Qi. Singa agung Qi jatuh dari langit kesakitan, ia meringis dan berteriak kesakitan, akhirnya mati setelah perlawanannya berhenti. Fang Yuan merasa senang ketika melihat hasil ini. Ini adalah kekuatan sebenarnya dari pedang terbang peringkat 7 Gu abadi. Melawan Gu abadi atau singa agung Qi, sekali pedang terbang Gu abadi memberikan serangan kritis melalui tusukan, ia dapat menghasilkan kerusakan besar. Ini tidak seperti monster lumpur binatang buas yang tidak memiliki kelemahan di tubuhnya. Fang Yuan mengalami saat-saat yang menjengkelkan saat melawannya. Selain merasa senang, Fang Yuan juga merasakan kehilangan kekayaan. Gu abadi peringkat 7 ini menggunakan terlalu banyak esensi abadi. Setelah membunuh singa agung Qi, pengeluaran Fang Yuan meningkat lagi. Ia dapat membunuhnya perlahan tanpa menggunakan Gu abadi dan hanya menggunakan gerakan pembunuh fana. Namun itu akan memakan waktu yang terlalu lama. Untuk menghindari lebih banyak masalah, Fang Yuan harus menghadapinya dengan cepat. Setelah membunuh singa agung Qi, Fang Yuan membelah perutnya dan mengeluarkan mayat cincang Qi He. Dia memeriksa dengan saksama, dia ingin menemukan area krusial di dekat perutnya, itu adalah tempat di mana lubang abadi berada di tubuh Dewa Gu. Tubuh tua Qi He sudah dikunyah oleh singa besar Qi, setelah berakhir di perutnya, setengah dari tubuhnya sudah hancur. Fang Yuan melihat sekeliling untuk waktu yang lama sebelum tatapannya berkedip, dia mengambil sepotong daging. Mirip dengan mayat Qi Zai, Fang Yuan meletakkannya ke dalam lubang abadi miliknya. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, setelah membunuh Dewa Gu, ada dua cara untuk mendapatkan manfaat darinya. Salah satunya adalah dengan meletakkan lubang abadi di 5 wilayah, di mana mereka akan membentuk tanah yang diberkati atau surga gua, sebelum menyerangnya dan mendapatkan sumber daya di dalamnya. Cara lainnya adalah dengan meletakkan lubang abadi ke dalam lubang abadi milik seseorang, membuat lubang abadi meledak sendiri, tanda Dao di dalamnya akan tertinggal untuk pemenang. Fang Yuan menggunakan metode kedua. Setelah pertempuran ini, tanda Dao jalur Qi dalam diriku akan meningkat drastis. Mulai sekarang, ketika aku menggunakan cacing Gu jalur Qi atau jurus pembunuh, efek amplifikasi akan melampaui jalurku yang lain. Sayang sekali aku tidak ahli dalam jalur Qi, tingkat pencapaian jalur Qi ku hanya pada tingkat biasa. Namun, bukaan abadiku akan bermanfaat, lingkungan akan berubah perlahan, itu akan membantuku ketika aku menumbuhkan sumber daya yang terkait dengan jalur Qi. Fang Yuan terbang ke udara, menyembunyikan jejaknya saat ia terbang di antara awan, memikirkan keuntungannya. Mengabaikan Gu abadi, jiwa Qi Zai adalah aset besar, itu memiliki nilai besar yang menunggu untuk digali. Mengenai berapa banyak tanda Dao jalur Qi yang akan diperolehnya, Fang Yuan tidak dapat memperkirakannya. Namun, ia tahu bahwa tidak peduli berapa banyak tanda Dao jalur Qi yang diperolehnya, itu tidak dapat menandingi manfaat lainnya. Ia baru saja menemukan manfaat dari tubuh barunya ini, tetapi itu melebihi harapan Fang Yuan. Selain merasa terkejut dan gembira, ia juga merasakan keraguan dan antisipasi. Ketika ia memasuki pegunungan 5 daerah, ia menemukan sesuatu yang mengejutkan. Tubuhnya tidak terpengaruh oleh pegunungan 5 daerah. Menurut akal sehat, Fang Yuan adalah Dewa Gu perbatasan selatan, tubuhnya memiliki aura. Perbatasan selatan, tidak peduli area lain yang berhubungan dengan wilayah tertentu yang ia masuki di pegunungan 5 daerah, ia akan terpengaruh olehnya. Namun, setelah Fang Yuan masuk, ia dapat bergerak bebas tanpa halangan. Setelah menyadari hal ini, Fang Yuan bingung, tetapi segera berubah menjadi kegembiraan,
ia memiliki tebakan dalam benaknya, pegunungan 5 daerah ini diciptakan oleh ahli pembatasan Taozu, yang meniru dinding daerah. Jika aku dapat bepergian dengan bebas di sini, apakah itu berarti aku juga dapat melewati dinding daerah dengan bebas? Setelah itu, dia memikirkan para pengejar di belakangnya. Dia berpura-pura berjalan dengan susah payah, seperti dia sangat terhalang. Sekarang, setelah membunuh Qi Zai dan menyelesaikan masalah singa besar Qi dan Qi He, dia punya waktu untuk berpikir dan menyadari bahwa ini sangat mungkin. Tubuh baruku bukanlah tubuh biasa, tidak memiliki orang tua, tidak berasal dari orang lain. Itu terbentuk dari janin abadi berdaulat peringkat 9 Gu. Jika diperlakukan sebagai Gu abadi, itu akan menjelaskan mengapa aku dapat dengan bebas melintasi tembok daerah. 5 tembok daerah menargetkan Gu abadi, bukan Gu abadi. Di masa lalu, ketika Feng Jiuge memasuki dataran utara untuk menyelidiki kebenaran gedung 88 yang sejati, dia mengirim jalur informasi peringkat 6 Gu abadi ke keluarganya. Itu dapat melintasi dataran utara dan benua tengah, melewati 2 tembok daerah tanpa halangan. Jika tebakan ini benar, mengapa aku harus terburu-buru dan menyempurnakan perjalanan abadi tetap? Fang Yuan terbang sambil berpikir, dia semakin dekat ke tembok daerah. Dia ingin memverifikasi tebakan ini secepat mungkin. Dari sudut pandangnya, dia tidak dapat memastikan apakah Fixed Immortal Travel telah dihancurkan. Kemungkinan besar karena wasiat khusus telah menetapkan Fixed Immortal Travel sebagai yang pertama dihancurkan. Ketika Fang Yuan bertanya kepada Nisiang generasi saat ini tentang hal itu, fokusnya adalah untuk memastikan situasi Ying Wuxie saat ini. Kedua, dia ingin menyempurnakan Fixed Immortal Travel untuk melewati tembok regional dan kembali ke tanah terberkati Langya. Mengapa? Pertama, tanah terberkati Langya aman. Tanah itu selamat dari 7 gelombang serangan dalam 500 tahun kehidupan sebelumnya. Tanah itu akhirnya direbut oleh pengadilan surgawi setelah Feng Jiuge meninggal. Kedua, sejumlah besar sumber dayanya berada di dalam tanah terberkati Langya. Dia bisa berkembang dengan damai di sana. Biaya penggunaan harta surga kuning terlalu tinggi. Terakhir, bahan abadi yang penting, cahaya dari era yang tak terlupakan, diperlukan untuk menyempurnakan perjalanan abadi tetap. Meskipun Fang Yuan memiliki beberapa petunjuk, dia tahu bahwa harapannya kecil. Kekhawatiran terbesarnya sekarang adalah malapetaka dan kesengsaraannya. Dia kurang dari 2 bulan lagi dari malapetaka duniawi pertama. Keberuntungan dan bencana datang bersamaan, tanah terberkatinya memiliki fondasi yang begitu dalam, bakatnya jauh melampaui 10 fisik ekstrim, kekuatan malapetaka dan kesengsaraannya pasti luar biasa. Jika tebakanku benar, aku harus menyerah pada perjalanan abadi tetap. Aku harus bergegas ke tanah terberkati Langya dan bersiap dengan matang untuk menghadapi malapetaka dan kesengsaraan. Hanya dalam waktu kurang dari 2 bulan. Dia bukan lagi zombie abadi, bukaan abadinya berada di luar dunia ini, malapetaka dan kesengsaraan seperti pedang yang berada di atas lehernya. Fang Yuan menatap awan-awan luas di langit saat dia merasakan urgensi yang kuat benua tengah, jurang bumi. Ying Wuxie menatap puing-puing di depannya dengan ekspresi jelek. Di belakangnya ada Hei Loulan, Tai Bai Yun Seng, dan manusia varian peringkat 7 Gu abadi Si. Nu, kekuatan pertempuran 4 Gu abadi. Tentu saja, di antara mereka Si Nu adalah yang terkuat, diikuti oleh Hei Loulan dan Tai Bai Yun Seng. Ying Wuxie masih seorang zombie abadi dengan beberapa Gu abadi pinjaman, dia belum menaklukkan Gu abadi Fang Yuan yang tersisa, kekuatan pertempurannya adalah yang terendah. Hei Loulan dipaksa oleh Ying Wuxie untuk menyerah, dia bebas dari perjanjian aliansi dengan Fang Yuan, dan sekarang menjadi antek Ying Wuxie. Si Nu sepenuhnya setia kepada Ying Wuxie. Dan Tai Bai Yun Seng, yang tidak mengetahui kebenarannya, tidak curiga pada Ying Wuxie. Hei Loulan dan Ying Wuxie telah bekerja sama untuk menipunya, dia masih dalam kegelapan. Apa yang sedang terjadi? Tai Bai Yun Seng melihat ke depan dan bertanya dengan bingung. Si Nu menjawab dengan berat, Earth Abyss bukanlah lingkungan yang tenang, getaran akan muncul di dalam bumi. Getaran itu mungkin menyebabkan keruntuhan besar, seperti yang terjadi di sini. Sebuah cahaya aneh melintas di mata Hei Loulan, keruntuhan ini terlalu mengerikan. Si Nu mengangguk, ya, setiap keruntuhan di Earth Abyss akan sangat besar, banyak sekali bentuk kehidupan yang akan binasa. Akibatnya akan ada sejumlah besar puing yang ditumpuk bersama dengan dendam dan energi kematian dari bentuk kehidupan yang mati dan darah mereka, monster darah tingkat terpencil yang tak terhitung jumlahnya, monster tulang,
atau bahkan Gu abadi liar jalur darah dan jalur bumi akan tercipta. Guru, apa yang harus kita lakukan sekarang? Ying Wuxie melihat ke depan, setelah beberapa saat, dia menghela napas. Dia murung dalam hati, berpikir, rute ini adalah cara teraman untuk meninggalkan Earth Abyss, yang sebelumnya dibuat oleh Shadow Sect. Aku baru saja ingin meninggalkan Earth Abyss, dan pada saat ini, sebuah keruntuhan terjadi. Secara kebetulan, itu terjadi di sini, menghalangi jalan kita. Hehe, Ying Wuxie mencibir dalam hati. Ini adalah tindakan kehendak surga. Tubuh utamaku menentang surga untuk memurnikan Gu, menolak kehendak surga, menyebabkan kehendak surga terkuras habis. Namun sekarang tampaknya, kehendak surga sebagian besar telah pulih. Aku masih memiliki Spring Autumn Cicada bersamaku, ia memiliki banyak kehendak surga di dalamnya. Jadi, aku seperti obor dalam kegelapan dari sudut pandang kehendak surga. Jika aku tidak memiliki metode investigasi dan tidak memperlambat dengan sengaja, aku akan terjebak di dalam gua. Atau jika aku serakah terhadap Gu abadi liar di sini dan menolak untuk pergi, aku mungkin ditemukan oleh para dewa Gu yang datang untuk menyelidiki. Mungkin ketika aku menggunakan formasi Gu sebelumnya, keributan itu sudah terdeteksi oleh pengadilan surgawi, mereka sudah mulai mencari. Ying Wuxie telah memperoleh bimbingan dari kehendak tubuh utamanya dalam warisan sejati Red Lotus Demon Venerable, ia memiliki pemahaman yang mendalam tentang kehendak surga. Kehendak surga memiliki batasnya, dan akan digunakan juga. Namun karena fondasinya adalah dunia dari 5 wilayah, kehendak surga tidak dapat dihancurkan sepenuhnya, ia dapat pulih dengan cepat. Mengenai kehendak surga, Fang Yuan masih dirahasiakan, ia tidak menyadarinya dan pengetahuannya tidak dapat dibandingkan dengan Ying Wuxie. Kehendak surga sangat merepotkan, sebagian besar alasannya adalah karena konstelasi bintang jalang itu. Tubuhku saat ini biasa saja, aku perlu menyempurnakan perjalanan abadi tetap untuk melakukan perjalanan ke 5 wilayah. Dengan mengumpulkan sisa-sisa kekuatan Sekte Bayangan, aku dapat mengumpulkan cukup kekuatan untuk mencoba menyelamatkan tubuh utamaku. Memikirkan hal ini, Ying Wuxie memikirkan Fang Yuan lagi. Kebencian yang kuat muncul di dalam dirinya. Dulu, ketika kami merancang resep Gu Janin abadi yang berdaulat, tubuh utamaku memikirkan 5 dinding regional. Jadi, Fang Yuan tidak hanya bisa melewati 5 dinding regional sekarang, dia juga bisa dengan bebas mengubah auranya untuk menjadi Gu abadi dari salah satu dari 5 wilayah. Namun, jangan berpikir untuk bersenang-senang. Meskipun kamu adalah iblis dunia lain yang lengkap, dan kehendak surga tidak dapat memengaruhi pikiranmu, itu dapat memengaruhi orang lain dan menciptakan situasi untuk melenyapkanmu. Petik 2. Juga, setiap kesengsaraan yang kamu alami adalah kesempatan terbaik bagi kehendak surga untuk membasmimu. Aku harap kamu bisa selamat dari semuanya sampai aku menemukan kesempatan untuk melenyapkanmu. Meskipun Ying Wuxie membenci Fang Yuan, masalah mendesak yang ada adalah menyelamatkan jiwa sisa tubuh utamanya. Saat ini, jiwa sisa tubuh utamanya terperangkap di alam mimpi. Seperti yang diketahui semua orang, ketika jiwa berada di alam mimpi, mereka perlahan-lahan akan terkikis oleh alam mimpi. Jadi, Ying Wuxie sangat terdesak waktu sekarang. Dibandingkan dengan menyelamatkan tubuh utamanya, Fang Yuan adalah masalah kecil. Dengan demikian, prioritas Ying Wuxie dan yang lainnya adalah menyempurnakan perjalanan abadi tetap dan mengumpulkan sisa pasukan mereka, untuk kembali ke perbatasan selatan dan menerobos pengepungan Dewa Abadi perbatasan selatan di sekitar alam mimpi raksasa, untuk menyelamatkan Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral. Perbatasan Selatan, pedang melarikan diri Dewa Abadi diaktifkan. Swoosh! Tubuh Fang Yuan seperti pedang, tajam dan memotong langit, membentuk garis awan putih panjang di belakangnya. Menggunakan pedang melarikan diri Dewa Abadi saja tidak akan menciptakan garis awan putih ini di belakangnya. Masalahnya adalah, luka Fang Yuan sangat parah sekarang. Lukanya begitu dalam sehingga tulangnya bisa terlihat, tanda-tanda jalur awan berkumpul di dalamnya, menumpahkan awan putih terus-menerus. Ekspresi Fang Yuan pucat, dia mengerutkan kening dalam-dalam. Di belakangnya, sekitar 10 li jauhnya, sekelompok besar binatang awan kuno mengejarnya. Yang menyebabkan luka-luka Fang Yuan adalah binatang awan kuno ini. Meskipun Fang Yuan memiliki Gu abadi pedang terbang peringkat 7, melawan binatang awan yang mirip dengan monster lumpur, tanpa struktur tubuh yang tetap, mereka tidak dapat ditangani. Menurut legenda, Bo King menciptakan jurus pembunuh abadi kesengsaraan pedang segudang di masa lalu,
menggunakan Gu abadi pedang terbang sebagai intinya untuk menciptakan 10.000 pedang yang melesat jatuh seperti hujan. Setelah aku kembali ke tanah terberkati Langya, aku harus menemukan jurus pembunuh abadi seperti ini, aku tidak boleh memiliki kelemahan ini. Pikiran seperti itu telah muncul di benak Fang Yuan beberapa kali. Ternyata, setelah Fang Yuan mengetahui rahasia tubuh barunya, dia punya ide baru, meninggalkan rencananya sebelumnya dan ingin melewati tembok daerah untuk kembali ke tanah terberkati Langya. Namun tidak lama setelah itu, dia tiba-tiba memasuki jangkauan serangan sekelompok binatang awan kuno. Binatang awan sangat langka, tidak hanya di perbatasan selatan, tetapi juga di 4 wilayah lainnya. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa mereka hampir punah. Namun, Fang Yuan bertemu dengan sekelompok dari mereka, bahkan ada binatang awan kuno di antara mereka yang memiliki kekuatan tempur seperti Dewa Gu peringkat 7. Ketika binatang awan kuno diam, mereka seperti awan, sangat sulit dideteksi. Meskipun Fang Yuan menggunakan metode investigasi, dia tidak memiliki Dewa Gu investigasi, dia hanya memiliki jurus pembunuh fana. Jadi, dia masuk ke wilayah binatang awan kuno. Setelah pertempuran yang sengit, dia berhasil melarikan diri, tetapi binatang awan kuno tidak mau melepaskannya, mereka mengejarnya. Dalam penglihatannya, jejak warna ungu hitam dapat terlihat dari balik pegunungan. Dinding wilayah miasma perbatasan selatan sudah terlihat. Fang Yuan sangat gembira, kecepatannya melambat drastis. Dia telah berhenti menggunakan Dewa Gu melarikan diri pedang. Dewa Gu ini terlalu mahal untuk digunakan. Saat ini, Fang Yuan telah menghabiskan semua poin kontribusi sekte Langya miliknya. Untuk menghemat biaya, Fang Yuan hanya bisa menggunakan Sword Escape Immortal Gu pada waktu-waktu tertentu untuk menjaga jarak aman dari binatang awan. Tanpa Sword Escape Immortal Gu, Fang Yuan menggunakan jurus pembunuh yang mematikan. Faktanya, kecepatan gerakan mereka tidak dapat dibandingkan dengan binatang awan kuno. Sesaat kemudian, binatang awan sudah sangat dekat dengan Fang Yuan, kurang dari 1 li jauhnya. Melihat bahwa binatang awan sudah dekat, Fang Yuan tidak punya pilihan selain menggunakan Sword Escape Immortal Gu lagi. Wuss, kecepatannya meningkat lagi, dia mengabaikan kelompok binatang awan kuno itu. Dinding daerah miasma ungu hitam menutupi setengah dari penglihatannya. Akhirnya, ketika Fang Yuan sampai di dinding daerah perbatasan selatan, dia tidak ragu-ragu, langsung memasukinya. Tidak ada halangan, seolah-olah dinding daerah miasma di depannya adalah ilusi. Fang Yuan sangat gembira, dia mengepalkan tinjunya, seperti yang diharapkan. Aku benar, janin abadi yang berdaulat Gu ini benar-benar mistis. Mulai sekarang, bahkan tanpa perjalanan abadi tetap, aku dapat bepergian dengan bebas di 5 daerah. Tentu saja, Fang Yuan tidak hanya mempertimbangkan ini juga dapat membantuku bertarung. Pertarungan dengan Qizai sebelumnya adalah contoh utama. Mulai sekarang, aku dapat memikat para Dewa Gu ke dalam dinding daerah sebelum membunuh mereka. Namun kegembiraannya hanya berlangsung sesaat. Segera, dia mengerutkan kening lagi. Karena dia menyadari bahwa binatang awan kuno di belakangnya juga melewati dinding daerah, tanpa tanda-tanda menghentikan pengejaran terhadapnya. Tebakannya dikonfirmasi, Fang Yuan menghela nafas dalam hati, aku tahu, aku sebenarnya sangat tidak beruntung. Binatang awan hampir punah di perbatasan selatan, bahkan jika mereka ada, mereka hanya akan menjadi sekelompok 1 atau 2 binatang awan tingkat terpencil. Kelompok binatang awan kuno seperti ini hanya ada di surga putih dan surga hitam. Melihat betapa putihnya binatang awan kuno ini, mereka pasti terbang turun dari surga putih untuk membiakkan generasi berikutnya. Sebenarnya, binatang awan adalah jenis bentuk kehidupan khusus dari 9 surga yang tak terlupakan. Binatang awan di 5 wilayah juga semuanya berasal dari 9 surga yang tak terlupakan. Binatang awan memiliki sifat, sesekali, mereka akan terbang turun dari 9 surga yang tak terlupakan, mendarat di 5 wilayah dan menyimpan esensi awan mereka di awan-awan di langit. Awan yang menyimpan esensi awan tidak akan hilang kecuali ada kekuatan eksternal yang kuat. Ratusan tahun kemudian, awan-awan ini akan berubah menjadi binatang awan. Binatang awan bayi semuanya berada pada tingkat terpencil. Begitu mereka hidup, mereka akan mengikuti naluri mereka dan terbang menuju langit. Melewati dinding ki angin surgawi, mereka akan kembali ke asal mereka, 9 surga yang tak terlupakan. Selama proses ini, binatang awan akan terhalang oleh dinding ki angin surgawi,
dan akan diserang oleh binatang buas, serta segala macam fenomena alam yang menyebabkan bahaya. Sejumlah kecil dari mereka benar-benar berhasil kembali ke 9 surga yang tak terlupakan. Saya sangat tidak beruntung untuk benar-benar bertemu dengan sekelompok binatang awan setelah mereka berkembang biak. Keberuntungan ini benar-benar, Fang Yuan terdiam. Berbicara, secara logis, aku telah menghubungkan keberuntungan dengan banyak orang yang beruntung, bahkan jika tubuh dan jiwaku terbagi menjadi dua bagian, keberuntunganku seharusnya tidak seburuk ini. Jangan bilang padaku, untuk mendapatkan janin abadi yang berdaulat Gu, aku menghabiskan banyak keberuntungan, dengan cara ini, bencana mengikuti setelah keberuntungan besar. Fang Yuan terbang di dalam dinding wilayah miasma saat sekelompok binatang awan kuno mengikutinya di belakangnya. Fang Yuan telah menabrak tempat di mana binatang awan kuno menyimpan esensi awan mereka. Untuk membalas dendam atas keturunan mereka, binatang awan kuno ingin melenyapkan Fang Yuan, mereka tidak akan membiarkannya pergi. Selama Fang Yuan masih terluka, binatang awan akan mengejarnya. Masalahnya adalah, binatang awan kuno ini juga dapat bergerak bebas di dalam 5 dinding wilayah secara normal. Sulit bagi binatang buas dari 5 wilayah untuk melewati tembok wilayah dan pindah ke wilayah lain. Binatang buas ini, binatang buas kuno dan binatang buas kuno yang tak terlupakan dapat menyamai level masing-masing Dewa Go. Mereka melibatkan esensi wilayah mereka dan dengan demikian, sangat sulit bagi mereka untuk meninggalkan wilayah tempat mereka dibesarkan dan tumbuh. Bagi mereka, tembok wilayah seperti belenggu. Secara komparatif, binatang buas biasa, raja binatang atau binatang bermutasi jauh lebih bebas dan dapat bergerak melalui tembok wilayah. Namun, kelompok binatang buas awan kuno yang mengejar Fang Yuan ini tidak dibesarkan oleh perbatasan selatan, tetapi berasal dari surga putih dari 9 surga yang tak terlupakan. Tembok wilayah dari 5 wilayah tidak memiliki hubungan dengan mereka dan tidak membatasi atau menolak mereka. Mungkin karena tidak peduli lapisan mana dari 9 surga yang tak terlupakan itu, mereka semua menutupi seluruh 5 wilayah. Karakteristik ini sudah dikenal luas. Sebelumnya, ketika Spectral Soul Demon Venerable menentang keinginan surga untuk memurnikan Gu, para dewa abadi pengadilan surgawi mampu mencapai perbatasan selatan dengan sangat cepat karena mereka telah menggunakan menara pengawas surga untuk melakukan perjalanan melalui surga putih. Selain itu, Gustargate milik Fang Yuan dapat menarik cahaya bintang dari surga hitam untuk melakukan perjalanan melalui 5 wilayah. Keduanya, pada dasarnya, mirip dengan kelompok binatang awan kuno ini, mereka semua menggunakan karakteristik khusus dari 9 surga yang tak terlupakan ini. Fang Yuan bergerak cepat melalui dinding wilayah tersebut. Kelompok binatang awan kuno mengejarnya dari dekat, Fang Yuan tidak bisa berbuat apa-apa selain membiarkan mereka mengikuti. Binatang awan ini dengan keras kepala terpaku pada Fang Yuan, tidak mau beristirahat sampai mereka mencapai tujuan mereka. Pada saat ini, Fang Yuan tidak dapat menahan diri untuk mengingat dengan penuh kasih manfaat dari perjalanan abadi tetap. Jika dia memiliki perjalanan abadi tetap, dia dapat dengan mudah lolos dari masalah-masalah ini. Bahkan jika Fang Yuan terluka, ada batas jangkauan binatang awan kuno untuk mengejarnya, dia dapat menggunakan perjalanan abadi tetap untuk melampaui batas ini. Namun, Fang Yuan hanya memiliki Gu abadi yang dapat melarikan diri dari pedang sebagai Gu abadi gerakannya. Jika dia sembarangan menggunakan Sword Escape Immortal Gu, itu bisa meningkatkan jarak di antara mereka, tetapi dia harus membayar harga yang sangat mahal. Yang terpenting, Fang Yuan tidak sepenuhnya menyadari jangkauan di mana binatang awan kuno akan terus mengejarnya. Jika jangkauan ini sangat besar, bahkan jika Fang Yuan menghabiskan semua asetnya, itu mungkin tidak cukup untuk pengeluaran mengaktifkan Sword Escape Immortal Gu. Roh daratan Langya mungkin sederhana dan tidak bisa berbohong, tetapi dia selama ini telah merencanakan sesuatu yang buruk terhadapku. Sebelumnya, dia merencanakan sesuatu yang buruk terhadapku ketika aku berhadapan dengan Qizai juga. Aku harus membayar sejumlah besar untuk meminjam Gu abadi batas gelap. Jika aku dengan tidak sabar mencoba menyingkirkan binatang awan kuno ini, dia mungkin akan memerasku lagi. Bagaimanapun, Lembah Luopo, Gunung Danghun, dan Gu kebijaksanaan benar-benar menggoda. Dinding daerah di depannya tiba-tiba berubah menjadi warna biru tua. Fang Yuan telah melewati dinding daerah miasma perbatasan selatan dan sekarang telah memasuki dinding daerah air biru Laut Timur. Tidak ada yang perlu dikatakan, Fang Yuan berkonsentrasi untuk terbang. Perjalanan itu tanpa hambatan. Dinding daerah itu tidak memiliki makhluk atau penghalang lainnya.
Karena dinding daerah dari 5 daerah itu sendiri adalah penghalang terbesar. Setelah terbang beberapa saat, Fang Yuan melihat ke belakangnya, binatang awan kuno itu masih mengejarnya. Binatang awan tidak memiliki bentuk yang tetap dan terus mengejar seperti awan yang bergulung, putih dan anggun seperti salju. Namun bagi Fang Yuan, mereka tampak sangat merepotkan. Saat ini, Fang Yuan telah menggunakan semua poin kontribusinya dari Sekte Langya dan mulai berutang batu esensi abadi roh daratan Langya. Jika bukan karena binatang awan kuno ini, bagaimana aku bisa sejauh ini? Apa yang terjadi? Dalam perjalanan, ekspresi Fang Yuan tiba-tiba berubah, tatapannya membesar karena heran. Dia secara mengejutkan menemukan bahwa di dinding daerah air biru ini, auranya mengalami perubahan misterius. Aura Gu Immortal perbatasan selatannya terus-menerus memudar, sementara aura Gu Immortal Laut Timur terus menguat. Jika Fang Yuan mengaktifkan wajah yang dikenalnya, dia tidak akan begitu kagum. Poin pentingnya adalah dia belum mengaktifkan jurus pamungkas ini. Mungkinkah tubuh baru ini tidak hanya dapat melewati dinding daerah dari 5 daerah, tetapi juga dapat mengubah auraku menjadi aura daerah itu? Fang Yuan berspekulasi dalam hati. Saat dia terbang keluar dari dinding daerah air biru, aura Gu Immortal perbatasan selatannya telah sepenuhnya menghilang dan telah benar-benar berubah menjadi salah satu Gu Immortal Laut Timur. Fang Yuan tentu saja terkejut dan senang. Gu Janin abadi yang berdaulat ini benar-benar misterius, aku bahkan tidak menggunakan wajah yang dikenal dan tubuhku benar-benar dapat beradaptasi dengan sempurna ke wilayah baru, yang berarti aku tidak akan disingkirkan oleh para Gu abadi di wilayah ini. Petik 2. Tapi saat ini, masih lebih baik bagiku untuk menggunakan wajah yang dikenal. Fang Yuan menatap kawanan binatang awan kuno yang mengikuti tepat di belakangnya dan mendesah saat dia mengaktifkan wajah yang dikenalnya, berubah menjadi penampilan yang berbeda. Awalnya, ia ingin bergerak diam-diam melalui Laut Timur dan kembali ke dataran utara. Namun, sekarang, dengan sekelompok binatang awan kuno tepat di belakangnya, ia secara alami telah menghilangkan gagasan ini. Keributan seperti itu bukanlah yang diinginkan Fang Yuan, tetapi ia tidak dapat berbuat apa-apa. Namun, tempat ini tidak jauh dari wilayah laut aliran turbulen. Mungkin aku dapat memutar arah dan bergerak menuju wilayah laut aliran turbulen, dan menggunakan lingkungannya untuk melepaskan diri dari binatang awan kuno ini. Fang Yuan tiba-tiba mendapat ide. Pengalaman hidupnya selama 500 tahun sebagai pengembara telah memberinya pemahaman tentang berbagai lingkungan di 5 wilayah tersebut. Setelah merenung sejenak, Fang Yuan memilih untuk berhati-hati, melepaskan gagasan ini. Wilayah laut aliran turbulen seperti labirin, jika ia ceroboh memasukinya, ia mungkin kehilangan kebebasannya dan terperangkap sendiri. Menurut rumor, wilayah laut aliran turbulen adalah medan perang yang terbentuk setelah pertempuran hidup dan mati antara para ahli Gu Immortal yang kuat. Itu adalah medan perang berdarah di mana banyak ahli Gu Immortal telah gugur, meninggalkan banyak warisan. Banyak dewa Laut Timur serta dewa dari benua tengah, dataran utara, dan perbatasan selatan akan datang ke wilayah laut aliran turbulen untuk mencari pertemuan kebetulan. Sayangnya, dalam 500 tahun hidupnya sebelumnya, Fang Yuan belum pernah mendengar ada orang yang mendapatkan pertemuan kebetulan yang besar. Sebaliknya, dia sering mendengar tentang dewa Gu tertentu yang hilang di wilayah laut aliran turbulen. Atau bahwa dewa Gu tertentu akan hilang selama beberapa bulan atau beberapa tahun sebelum mereka dapat membebaskan diri dan muncul kembali di dunia. Wilayah laut aliran turbulen tidak berbahaya, tetapi lingkungan khususnya sering menyebabkan dewa Gu terperangkap dan tidak dapat membebaskan diri. Fang Yuan bergerak seperti anak panah, membentuk garis lurus di udara. Dia tidak memilih arah wilayah laut aliran turbulen, sebaliknya dia terbang langsung menuju tembok wilayah dataran utara. Dewa pedang pelarian diaktifkan, secara bertahap menjauh dari binatang awan kuno. Dia telah menanyakan informasi tentang binatang awan kuno kepada roh daratan Langya, tetapi roh daratan Langya tidak tahu banyak. Fang Yuan kemudian mengirimkan lusinan surat wasiat di surga harta karun kuning untuk mencari informasi tentang batas jangkauan pelacakan binatang awan kuno, tetapi dia tidak mendapatkan berita yang berguna. Tanpa pilihan lain, Fang Yuan hanya dapat memilih untuk mencoba melihat apakah dia dapat melepaskan diri dari kejaran binatang awan kuno ini. Setelah mengambil keputusan, Fang Yuan mengaktifkan pedang pelarian abadi Gu tanpa henti. Akhirnya, dia mampu mengusir binatang awan kuno di luar penglihatannya.
Fang Yuan menghentikan Gu Abadi yang melarikan diri dengan pedang dan menggunakan jurus pembunuh fana untuk terus terbang. Kecepatannya melambat secara alami. Aku telah membayar harga seperti itu, alangkah baiknya jika aku terbebas dari mereka. Fang Yuan khawatir dalam hati. Tidak melihat binatang awan kuno itu tidak berarti dia telah menjauh dari mereka. Keberadaan yang sebanding dengan Gu Abadi peringkat 7 biasanya tidak melacak hanya menggunakan penglihatan. Itu tergantung pada batas jangkauan pelacakan mereka. Tepat saat Fang Yuan dengan khawatir melihat ke belakang, seberkas cahaya merah darah tiba-tiba terbang dari arah tenggara. Cahaya merah darah itu membumbung tinggi di cakrawala, dan ketika merasakan kehadiran Fang Yuan, ia segera menurunkan kecepatannya sebelum dengan cepat mendekati Fang Yuan. Gu Abadi jalur darah peringkat 6, dan sepertinya mereka telah melalui pertempuran sengit. Fang Yuan mengerutkan kening ketika dia merasakan aura yang mendekat. Tidak peduli apapun niat pihak lain, Fang Yuan tidak ingin memancing masalah lagi. Dia sudah memiliki cukup banyak masalah di tangannya. Dia masih tidak tahu apakah dia telah mengusir sekelompok binatang awan kuno di belakangnya, dan ada juga malapetaka duniawi yang akan mendekat dalam 2 bulan. Oleh karena itu, dia segera mengubah arahnya dan terbang menjauh dari cahaya merah darah yang mendekat. Dewa Gu dalam cahaya merah darah merasakan niat Fang Yuan, dengan cepat berteriak, "Tunggu. Aku telah menemukan pertemuan kebetulan yang tak tertandingi di area laut aliran turbulen. Selama kamu dapat membantuku menyelesaikan krisis ini, aku bersedia menggunakan Gu Dewa Sumpah Darah untuk membentuk perjanjian dan berbagi pertemuan kebetulan yang tak tertandingi ini denganmu." Area laut aliran turbulen, pertemuan kebetulan yang tak tertandingi. Benar-benar ada orang yang telah memperoleh manfaat. Fang Yuan benar-benar terkejut. Tepat pada saat ini, beberapa Dewa Gu muncul di cakrawala, mengejar cahaya merah darah dengan momentum yang melonjak dan memancarkan aura yang kuat. Mereka tampaknya telah mendengar apa yang diteriakkan Dewa Gu jalur darah kepada Fang Yuan. Kutukan demi kutukan mulai menghujani. Iblis jalur darah yang menyebabkan kerusakan pada dunia, semua orang harus mengeksekusinya. Siapapun yang bergaul dengan iblis itu akan dibunuh tanpa ampun. Blokir iblis ini dan klan Tangku pasti akan memberimu hadiah. Tidak perlu. Aku, Liu Qingyu, telah menyerang iblis ini dengan jurus pembunuh abadiku, dia pasti tidak akan bisa melarikan diri. Kau di sana di depan, jika kau tahu apa yang baik untukmu, enyahlah. Dalam sekejap, Fang Yuan menjadi sasaran bujukan, peringatan, dan bahkan kutukan dari para dewa Laut Timur ini. Fang Yuan mendengus. Dia bukan orang yang takut mendapat masalah, tetapi saat ini, yang harus dia lakukan adalah bergegas ke tanah terberkati Langya dan menghadapi malapetaka duniawi dari lubang abadi miliknya. Dia mengubah arahnya, menjauh langsung dari Gu Immortal jalur darah. Gu Immortal jalur darah merasa sangat cemas, dia telah mencapai batasnya sendiri. Fang Yuan adalah satu-satunya harapannya untuk bertahan hidup. Ketika Fang Yuan mundur, dia juga mengubah arahnya, terbang cepat ke arah Fang Yuan. Jika kamu dapat membantuku, aku bersedia menyerahkan pertemuan kebetulan ini sepenuhnya kepadamu. Dia berteriak. Fang Yuan mencibir, mundur tanpa ragu-ragu. Melihat ini, salah satu Gu Immortal Laut Timur tertawa keras, benar sekali. Orang pintar, kamu tahu bagaimana menilai situasi, cepatlah pergi. Orang lain juga berseru, kita sebaiknya saling membantu, mengulurkan tangan dan kami pasti akan memberimu hadiah setelah ini. Alis Fang Yuan perlahan mulai berkerut. Dia hanya ingin kembali ke tanah terberkati Langya dengan tenang, mengapa ada masalah yang merepotkan terjadi satu demi satu. Dia sendiri tidak ingin terlibat dalam masalah-masalah yang merepotkan ini, tetapi mereka malah mengambil inisiatif untuk mengikutinya. Ini adalah informasi penting mengenai warisan, jika kau mendapatkannya, kultivasimu pasti akan maju dengan cepat dan kau akan menjadi eksistensi yang unggul di antara para abadi. Sang Dewa Gu jalur darah melemparkan cacing Gu jalur informasi ke arah Fang Yuan, mencoba untuk memikatnya. Fang Yuan berteriak, pergi. Dengan lambaian tangannya, semburan angin yang kuat menghancurkan cacing Gu itu. Pada saat yang sama, dia dengan cepat menyerbu ke langit. Kultivator iblis jalur darah itu tidak dapat merencanakan melawan Fang Yuan dan melihat situasi tanpa harapan ini, dia tiba-tiba menembakkan seberkas cahaya aneh ke arah Fang Yuan. Aku telah menyerahkan bagian penting dari warisan itu kepada orang ini. Jika kalian ingin mendapatkan pertemuan yang kebetulan itu, membunuhku tidak akan ada gunanya. Kultivator iblis jalur darah itu berteriak keras sebelum terbang menjauh ke arah yang berlawanan.
Seberkas cahaya aneh itu sangat cepat dan segera mendekati Fang Yuan. Fang Yuan mendengus, dia sangat tidak ingin memancing masalah. Dia berteriak dengan suara tegas, aku punya masalah penting untuk ditangani, jangan memancingku. Mengatakan ini, dia mengaktifkan Sword Escape dan Flying Sword secara bersamaan, dua Gu Immortal peringkat 7 ini. Sword Escape meningkatkan kecepatannya sementara Flying Sword Immortal Gu menghancurkan cahaya aneh itu. Ah! Dua Gu Immortal peringkat 7. Siapa orang ini? Kekuatan Fang Yuan tiba-tiba meletus, kelompok abadi itu tercengang, ekspresi mereka berubah dalam sekejap.